jawab di bagian tersebut. Yang kedua ada vouching beban, yang dimana juga ini untuk mengecek apakah transaksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan itu benar adanya, terus juga apakah sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama kita akan buka dulu nih file-file yang berisi sampel-sampel transaksi yang akan kita periksa. Jadi nggak semua transaksi kita hanya ambil sampelnya, dan biasanya ketentuan itu sudah diberikan sama pihak yang senior atau mungkin Pak Nasir laku partnernya yang punya hitung-hitungannya. Kita buka filenya ya. Untuk kali ini saya akan ambil contoh transaksi beban dari PT Afra Indonesia, yang dimana Afra ini perusahaan Singapura yang bergerak di bidang pertambangan, dan Afra Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Afra Singapura. Terus tugasnya apa? Tugasnya Afra Indonesia ini adalah memonitori kegiatan dari Afra Singapura ya. Jadi pendapatannya Afra Indonesia ini pendapatannya bukan dari pertambangan, tapi dari memonitori kegiatan Afra Singapura. Dan operasionalnya ini ada di Banjarmasin dan Samarinda, dan kantor Afra Indonesianya ini ada di ada di Jakarta. Kita buka filenya. Untuk yang Afra Indonesia ini ya, kita ambil dari yang operasional di Banjarmasin ya. Kita bisa lihat ini ada di transaksi di bulan Desember ya, bulan Desember. Ya kita cari aja nih. Saya berikan tanda kuning untuk transaksi yang akan saya periksa ya. Saya periksa misalkan untuk transaksi ini transaksi beli tiket pesawat untuk keperluan apa. Dan kita cek pertama apakah nominalnya sesuai. Terus kalau misalkan nominal sesuai, kita tulis keterangannya. Ini keterangannya dari siapa transaksi tiketnya. Bisa kita tulis nama maskapainya, tulis nama maskapainya, kemudian dari mana buktinya ini. Setelah itu baru kita tuliskan nominalnya. Jika buktinya sudah lengkap, terus juga di pencatatannya juga sudah sudah sesuai di tahun yang sama, kita berikan asersi yang tadi saya bilang. Ada completeness, accuracy, terus existency, dan terakhir adalah cut off. Lanjut, yang ketiga ada cek fisik aset ya. Jadi biasanya itu kita mengecek aset-aset yang ada di perusahaan untuk membuktikan apakah aset yang tercatat di laporan keuangan itu sesuai dengan yang ada di kondisi sesungguhnya. Nah, jadi dalam kasus ini ya kita ambil dari PT Jasa Survei Internasional yang operasionalnya adalah inspeksi dari misalkan kapas-kapas yang ada yang diimpor ya. Biasanya kan perusahaan-perusahaan tekstil itu kan impor kapas. Nah, PT JSI inilah yang punya kompetensi untuk mengecek apakah kapas ini sesuai atau tidak ya, sesuai atau tidak kualitasnya, bagus atau enggak. Nah, dari pengecekan aset ini sistemnya mudah. Kita dikasih listnya ya dari pihak kantor akuntan publik. Ini aset-aset yang diperiksa, kemudian kita cek satu-satu apakah asetnya ada atau enggak. Toh juga kalau misalkan asetnya ada atau enggak, ini asetnya masih bagus apa enggak, rusak atau enggak. Kalau misalkan ditemukan asetnya ada yang hilang, kita bisa tanyakan, ini kenapa bisa hilang, kayak gitu. Oh, waktu itu ada yang asetnya hilang karena kerampokan. Jadi kita tulis asetnya hilang. Ada yang asetnya nggak ada karena memang udah dilelang ke karyawan, karena memang udah nggak kepake, dihapuskan atau tulis dilelang. Kemudian juga masih ada aset-aset yang rusak tapi masih disimpan. Tapi tetap aja itu nggak menambah nilai aset yang ada di laporan keuangan, karena kan nilainya juga sudah habis ya. Dan setelah itu kalau misalkan ada kejanggalan ya, bukan kejanggalan, ada yang masih kurang jelas, bisa kita tanyakan kepada pihak yang bertanggung jawab pengelolaan asetnya ini. Asetnya ini kemana? Kalau misalkan ada yang nggak ada gimana? Di laporan ada gitu ya, di daftar aset, tapi kok di sininya nggak ada. Dan biasanya itu asetnya ini ada di cabang Bandung, cabang Semarang. Kalau misalkan mengatasinya ya dengan cara kita tanyakan, kita konfirmasi ke pihak yang ada di Semarang dan di Bandung, ini asetnya bener apa enggak. Kemudian dikirimkan fotonya seperti itu. Dan setelah kita periksa ya kan masih berantakan, dicoret-coret ya dari list-listnya itu. Nanti kita rapikan lagi di dalam soft copy. Yang soft copy yang dimana isinya daftar aset tadi. Ya kita checklist atau mungkin kita beri tanda terkait pemeriksaan. Setelah diberikan tanda, baru kita kasih keterangannya, ini asetnya benar apa enggak, bagus atau enggak, seperti itu. Sama seperti kegiatan stock of name, ada berita acara pemeriksaan ya. Jadi sama sebagai bukti kalau kita sudah melaksanakan kegiatan cek fisik,
dan juga sebagai apa ya, nanti disimpan oleh pihak perusahaan bahwa mereka sudah melakukan kegiatan stock of name seperti itu. Untuk filenya ya sama ya, kita buka filenya, kemudian kita isi satu-satu keterangan aset tempatnya ada di mana, kemudian apakah kondisinya baik atau enggak, seperti itu. Yang keempat ada rekapitulasi stock of name ya. Stock of name yang kemarin kan itu kita melakukan pemeriksaan langsung. Nah, untuk rekapitulasi ini lebih ke arah apa ya? Kita salin ulang. Setelah disalin ulang kan mereka itu punya apa ya? Kan kita buka dulu ya file stock of name yang kita dapat dari pihak PT Kemcik ya, pihak klien, dan kemudian kita cocokkan dengan ada di kertas sama atau enggak. Caranya ya, pertama kita buka dulu filenya, kemudian kita cocokkan satu-satu, kita cari berdasarkan nomornya. Jadi yang ada di kertas ini kita cari nomornya, kode barangnya, habis itu baru ketemu nih, misalkan di soft copy-nya. Kita isi di sebelah kanannya berapa nominalnya. Biasanya ada yang jumlahnya nggak sama, jadi nggak usah khawatir. Dan biasanya itu ada di kertas selanjutnya. Nanti bisa kita tambah nominalnya berapa, dan kemudian kita tahu totalnya berapa nominalnya, dan apakah semuanya ini sama nggak sih nilainya dengan apa yang dicatatkan oleh pihak Kemcik. Misalkan data awalnya nominal totalnya ada 30. Terus di sebelah kanan itu total nilai barangnya, seperti itu. Dan nanti kan kita isi satu-satu di sebelah kanannya untuk menyesuaikan apakah yang dicatat itu totalnya sesuai dengan yang total yang ada di sebelah kiri itu ya, di sebelumnya dari total asetnya dia atau total persediaannya dia. Seperti itu terus. Nanti bisa kita hitung apakah nominal atau enggak. Tapi untuk kegiatan ini saya diberikan kesempatan untuk merekap aja dari kuantitasnya, tidak sampai di penjumlahan atau validasi apakah total bukan dibagi ya, totalnya ini sama enggak gitu harganya dengan yang ada di total harga si pihak Kemciknya ini gitu. Jadi yang ngurus selanjutnya itu adalah pihak senior. Yang terakhir vouching pendapatan di akhir. Jadi vouching pendapatan ini saya ambil dari PT Samudra Montas ya. Step-stepnya itu, langkah-langkahnya, buka lagi ya sampel-sampel yang akan kita vouching. Ya sampelnya jangan lupa ya, ini sampelnya ini gabungan dari pendapatan dan beban. Jadi kita filter dulu datanya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita mau vouching pendapatan, ya udah kita filter berdasarkan pendapatan. Nah, pendapatan ini ada 2. Pendapatan packing yang itu ada di durian sawit. Ya, ini untuk kayak misalkan teh, tusuk gigi, kopi, dan itu dikirimkan ke restoran-restoran. Jadi nggak cuma bungkusnya aja. Jadi ada isinya juga, seperti itu. Yang kedua, ada pendapatan convert. Nah, ini pendapatan yang dari kegiatan yang ada di Cikarang, yang bungkus-bungkus gede tadi, ada Indomie, popok, dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini saya akan ambil sampel dari pendapatan convert atau pendapatan yang dari kegiatan di Cikarang tersebut. Sama sistemnya sebenarnya seperti vouching beban. Ya, kita buka filenya, kemudian kita filter, kita saring. Ya, untuk transaksi yang akan saya ambil ya, saya berikan warna kuning di sini. Sama kita sesuaikan. Oke, kita cari berdasarkan nomor dokumennya. Dicari nomor dokumennya ada di bulan apa. Kemudian setelah itu kita periksa nih fakturnya. Benar nggak nih fakturnya? Nomor fakturnya berapa? Ditujukan kepada siapa? Nominalnya berapa? Setelah semuanya emang memenuhi asasi-asasi yang kita dari pihak akuntan publik, barulah di checklist kalau misalkan sudah sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai, dicatatnya gitu. Misalkan ada perbedaan nilai, ya udah salah satu asersinya bisa kita silang, kita berikan tanda silang. Kemudian mungkin biasanya saya berikan keterangan kenapa asersi ini disilang, seperti itu. Ya, itu aja dari saya terkait laporan PKL saya kemarin.
Mohon maaf kalau misalkan masih ada yang kurang atau mungkin masih ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.